Even though this topic is already everywhere on social media platforms, so I'm neither the first nor the last to talk about this, I am begging you, Pope Francis, to withdraw the letter immediately. I am begging you. Because at the end of the day, all of us are accountable to give an answer before the Almighty God, who is the only true judge, Jesus Christ of Nazareth. And my fear is, I don't want to stand before the Lord and be put to shame. I want to stand before the Lord with my head up and looking into His beautiful eyes and holy eyes. So we cause division within the church for something we cannot bless. When God Himself created the human being, He created Adam, and out of Adam, Eve. He called them male and female. And He said to the male and the female, unite and then have children, multiply, increase and fill the whole earth. God said, I, God, created this human race, male and female, and I blessed this union of marriage between a male and a female. The blessing can only be given to a union, in a matrimonial union, when there is a male and a female. God can never ever go against Himself and against His word. Therefore, God will never bless a marital union between same sex. Impossible. My beloved Pope, I am begging you to withdraw this entire document and plug it from its roots. Because all it has done, it has caused an absolute chaos, an absolute disorientation, an absolute division within our beloved the Catholic Church, let alone Christendom as a whole. Because to the world, we are all Christians. The world don't say, this guy's a Catholic, this guy's an Orthodox. No, we are all Christians. So they're going to say, look at the Christians, what they are doing. Now we can see within the Catholic Church, bishops going against the Pope and other bishops. Priests talking different things. One says it is okay, the other says no, it is not okay. So there is already a division within our beloved Catholic Church. The church doesn't need any more divisions, chaos, because we have enough. A blessing can only be given to someone who is willing to repent and come back. Not choose willingly to live in a state of a relationship that is offensive to God Himself. And when it comes to God, there is no authority on earth that can override what God has not blessed. No one. So, I'm begging you, Pope Francis, this document needs to be withdrawn as if it never existed. Because, sorry to say this with humility, you don't have the jurisdiction to give such a blessing. You do not. You do not hold that key. You do not. Neither you nor me nor any other church leader. I'm not talking about Pope Francis. There is no church leader that can give such a blessing. Impossible. We are living in the end of times, my beloveds. You will see a lot of colors. The Lord pre-warned us. So don't panic. Don't be disheartened. Don't walk away from your faith. Don't walk away from your church. The church is built on the rock. But if the leader wishes not to be built on the rock, that's his problem, not the church. He will have to give an account
to the rightful owner of the church, Jesus Christ of Nazareth. And all of us. But we don't hold the key to give a blessing to such a lifestyle. We don't. God will not allow it. God never gave it, never will. Who am I to override God's word? Whoa. Now this has gone too far. So we are praying for our beloved Pope Francis. We are praying for our beloved, the Catholic Church, and all the faithful, the genuine faithful in the Catholic Church. We are praying for all of them. We are all in it together. Your success is my success, and your failure is my failure. We are in it together. We are in the same boat. And if the boat is sinking, don't argue who is the captain and who is not. The water does not differentiate. It will swallow everyone on that board. But let us put our hands together and salvage what is left and stop the boat from going down. We need Christ to stay above water. Amen. Amen. I pray my beloved Pope Francis will hear this message, and I'll pray that he will pray for this intention, and I pray the Lord encourages him, gives him the strength to withdraw this letter immediately. Baik saudara, ada 3 hal menarik yang ingin saya bahas dari cuplikan tadi, yaitu yang pertama, dokumen yang diminta untuk ditarik. Dokumen yang diminta untuk ditarik oleh Mari Immanuel adalah dokumen yang berjudul Fiducia Supplicans, yang berasal dari 2 kata pertama dalam bahasa Latin yang berarti memohon kepercayaan, di mana deklarasi dokumen tersebut membuka pintu untuk pertama kalinya bagi pemberkatan gerejawi resmi untuk pasangan sesama jenis oleh para pastor. Meskipun deklarasi ini tidak mengubah dogma gereja bahwa sakramen pernikahan hanya dapat diberikan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi menurut banyak orang ini merupakan sebuah perubahan yang drastis bagi Katolik, karena dalam dokumen ini tersirat penerimaan terbuka atas perilaku menyimpang yang jelas-jelas ditentang oleh firman Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya bahas adalah terkait apa yang dia sebut pemegang kunci. Paus dalam pemahaman Roma Katolik adalah kepala gereja, wakil Kristus, pemegang kunci kerajaan sorga. Dan Paus tidak bisa salah ketika dia memberikan statement di atas ex cathedra atau di atas kursi spesialnya Paus gitu. Saya pribadi sebenarnya nggak jelas apakah maksud Mari Immanuel ini adalah dia menolak bahwa Paus itu adalah pemegang kunci kerajaan sorga seperti dalam pemahaman Katolik, membantah Paus bahwa dirinya bukan pemegang kunci kerajaan sorga seperti yang sering diklaim oleh banyak netizen Katolik. Tapi saya yakin iya teman-teman, karena pada dasarnya Ortodoks itu tidak menerima Paus sebagai satu-satunya kepala gereja. Paus kepala gereja, tapi hanya khusus di Roma saja. Ortodoks percaya bahwa setiap uskup di setiap patriark adalah kepala gereja pada patriark tersebut. Nah, berbeda dengan kita Protestan, kita mengakui kepala gereja hanya Yesus Kristus, dan setiap pemimpin gereja di daerah-daerah dalam setiap sinode, mereka adalah pelayan gereja, bukan kepala gereja. Yang ketiga terkait dengan perpecahan dalam Katolik. Orang Katolik seringkali mengatakan bahwa Protestan berpecah belah, tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka juga adalah sebuah perpecahan. Benar apa yang disampaikan oleh Mari Immanuel. Memang ada perpecahan di tubuh Katolik Roma khususnya. Tentu teman-teman, banyak orang yang menentang deklarasi itu, bahkan dalam hierarki Katolik itu sendiri. Saya mengutip dari NCR News yang menginformasikan bahwa para uskup Katolik di seluruh Eropa Timur bereaksi negatif terhadap keputusan Vatikan baru-baru ini yang mengizinkan para imam untuk memberikan pemberkatan bagi pasangan sama jenis, mendesak para pastor untuk tidak menggunakan izin tersebut atau memberikan interpretasi terhadap teks yang jelas-jelas menggagalkan niatnya. Pernyataan pada tanggal 27 Desember yang dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Hongaria secara terang-terangan menolak pendekatan dokumen yang berjudul Fiducia Supplicans itu pada tanggal 18 Desember. Mempertimbangkan situasi pastoral di negara kita, para uskup Hongaria
menasihati para imam meskipun pemberkatan individu selalu mungkin dilakukan tanpa memperhatikan seksualitas. Kita harus selalu menghindari pemberian pemberkatan sesama jenis yang bukan pasangan yang hidup bersama dalam hubungan suami istri murni atau bukan perkawinan yang sah secara gerejawi atau hubungan sesama jenis. Itu adalah 3 hal yang saya mau tanggapi dari video tersebut. Dan yang keempat, apa tanggapan kita sebagai Protestan? Sebagai Protestan, kita menyadari bahwa gereja yang sejati itu bukan diukur dari sinode apa. Teman-teman, kita harus sadar bahwa gereja yang sejati itu adalah kumpulan orang yang percaya kepada Kristus Yesus dari seluruh dunia, dari seluruh denominasi, dari seluruh suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, yang menjadikan Alkitab sebagai firman Allah yang ditaati, yang taat akan kebenaran, yang hidup dalam kekudusan, dan terus berjuang menyatakan Injil dimanapun berada. Jadi kalau kita lihat ada sekumpulan orang dalam sebuah gedung memberkati pasangan sama jenis, sudah tentu mereka bukan gereja, meskipun papan di gedung itu menggunakan kata gereja. Ini bukan berarti teman-teman dalam sebuah gereja itu nggak mungkin ada satu kesalahan moral atau etika tertentu, atau di dalam sebuah gereja itu nggak ada lagi sama sekali orang berdosa. Tapi maksudnya, gereja yang benar itu bukan membenarkan umatnya yang berdosa, tapi menegur, menyatakan dosa sebagai dosa, bukan sebagai sesuatu yang harus diabaikan atau dilegitimasi bahwa itu adalah satu kondisi-kondisi yang harus diterima, dalam arti dibenarkan. Gereja nggak seperti itu, tapi menyatakan bahwa dosa tetap dosa dan orang-orang di dalamnya harus bertobat. Gereja nggak menjadi gereja karena sebuah papan nama, teman-teman. Gereja menjadi gereja karena firman Allah diberitakan dengan tegas dan murni di dalamnya. Sekian video saya, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.